Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 yang tertulis di dalam 2 Korintus 6 ayat 4. Demikian dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Apabila disederhanakan, kurang lebih demikian artinya. Apa yang kita pikirkan harus sama dengan yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan harus sama dengan tindakan yang kita lakukan, dimanapun dan kapanpun. Ini terlebih lagi berlaku di dalam pelayanan kepada Allah. Paulus dan rekan-rekannya telah membuktikan integritas mereka sebagai pelayan Allah dalam ayat 4 atau ayat renungan kita ini tadi dikatakan bahwa mereka menjaga integritas dalam setiap bagian kehidupan mereka. Mudah untuk mempraktikkan kasih, kesabaran, kemurnian, dan ketaatan pada Roh Kudus ketika situasi baik dan orang-orang menghormati kita. Akan tetapi, dapatkah sikap yang sama dipertahankan ketika kesusahan melanda, orang-orang mengumpat dan memfitnah kita, keuangan kita tidak lancar, dan maut mengancam? Itulah yang diteladankan Paulus dan rekan-rekannya. Dengan menjaga integritas sebagai pelayan Allah, mereka dapat mendorong jemaat untuk melakukan hal yang sama, yaitu tetap menjadi pelayan yang penuh kasih. Marilah kita memeriksa diri. Apakah kita sudah menyatakan sikap sebagai pelayan Allah dalam seluruh bagian kehidupan kita, baik itu di rumah, di gereja, lingkungan kerja, di sekolah, atau bahkan di tengah-tengah masyarakat? Atau jangan-jangan orang lain melihat kita sebagai batu sandungan? Marilah belajar menjadi pelayan Allah yang berintegritas, tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat dan menjadi keteladanan bagi orang lain. Dalam Alkitab, setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bahkan Yesus pernah menegaskan bahwa barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menerima atau menjadi muridku. Dengan demikian, sebagai orang Kristen kita harus mengesampingkan atau melupakan keinginan serta kesenangan diri sendiri dan mengikut Yesus setiap hari dengan pikiran sampai mati pun, bahkan sampai disalibkan pun kita tidak boleh mundur untuk mengikut Yesus. Tetapi kita harus setia, kita harus mau siap diutus kemanapun jika Allah yang menyuruh kita. Tetapi marilah kita lewat keteladanan kita itu menunjukkan contoh bagi orang-orang sekitar kita. Yesus Kristus sendiri telah diutus oleh Bapa untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ia telah menggenapi misinya itu dengan mati di kayu salib dalam ketaatan dan kesetiaan yang penuh kepada Bapa. Sebagaimana Yesus telah diutus untuk melakukan kehendak Bapa, demikianlah sekarang kita sebagai orang-orang Kristen, kita diutus untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita adalah pelayan-pelayan Allah. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Hari ini mari kita belajar bersama-sama menjadi pelayan yang penuh kasih, menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Bahkan di dalam kesukaran sekalipun, kita harus tetap melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu yang Kau kuduskan ini, kami masih boleh menerima kekuatan firman Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan panggilan firman-Mu yang mengajak kami supaya menjadi pelayan yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Bahkan meskipun hidup kami penuh dengan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, biarlah kami tetap menunjukkan keteladanan, contoh, dan menunjukkan integritas kekristenan kami di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga lewat hidup kami yang menjadi contoh bagi sesama kami, boleh sekitar kami menerima firman yang daripada-Mu lewat kehidupan kami. Biarlah Tuhan hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan yang menuntun dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.